merupakan salah satu dari 38 Poltekkes Kemenkes di bawah binaan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Memiliki 18 prodi Diploma 3, 9 prodi Sarjana Terapan, 3 prodi Profesi, dan 4 prodi Pasca Sarjana. Salah satu prodi program profesi di Poltekkes Kemenkes Semarang adalah program studi pendidikan profesi dietitian program profesi. Sesuai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Semarang, kami bertekad mewujudkan dietitian unggul dalam memberikan asuhan gizi untuk penanggulangan penyakit tidak menular dengan berfokus pada upaya pencegahan dan pengendalian menggunakan evidence-based practice sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya dengan pendekatan kearifan lokal sehingga mampu bersaing dan mendapatkan pengakuan di kawasan ASEAN dan internasional. Program studi pendidikan profesi dietitian menjadi program studi pertama di antara 5 Poltekkes Kemenkes di Indonesia dan menjadi program studi kedua di antara 9 program studi profesi dietitian di seluruh Indonesia. Selamat datang di program studi pendidikan profesi dietitian, program profesi jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Program studi pendidikan profesi dietitian berada di Kampus 3 Poltekkes Kemenkes Semarang di Jalan Walter Monginsidi nomor 115 Pedurungan, Semarang. Didirikan berdasar keputusan Menristekdikti dan mulai melaksanakan pembelajarannya pada tahun 2018. Visi kami adalah menjadi institusi pendidikan profesi dietitian yang menghasilkan dietitian profesional dalam penanggulangan penyakit tidak menular dengan berbasis kearifan lokal dan diakui internasional di tahun 2025. Program studi menerapkan standar pengelolaan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang baik untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya sasaran, serta berhasilnya strategi yang ditetapkan menggunakan prinsip 5 pilar. Program studi juga senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan. Kami menerapkan sistem penjaminan mutu internal melalui siklus PPEPP. Program studi terus membangun jejaring dengan mitra kerjasama lembaga dalam negeri hingga lembaga luar negeri. Program studi terus berupaya dengan berbagai strategi untuk meningkatkan jumlah pendaftar. Animo pendaftar terus menunjukkan peningkatan jumlah pada 3 tahun terakhir. Program studi pendidikan profesi dietitian didukung oleh dosen yang berkompeten, yang senantiasa melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berfokus pada upaya kesehatan masyarakat dan tata laksana dini berupa pengaturan makan individu dan kelompok, serta upaya kesehatan perorangan melalui kegiatan asuhan gizi sebagai upaya penanganan penyakit tidak menular. Program studi pendidikan profesi dietitian menerapkan kurikulum pendidikan tinggi atau KPT yang selaras dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI level 7. Disusun sesuai dengan naskah akademik pendidikan profesi dietitian yang disusun oleh AIPGI dan Persagi tahun 2021. Dirancang untuk menyiapkan lulusan dengan profil sebagai pemberi asuhan gizi, komunikator, manajer, pendidik, dan peneliti. Kurikulum mengacu pada kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dan kompetensi penciri program studi dengan kompetensi utama dan pendukung, sehingga menghasilkan karakter berbudi luhur yang mencerminkan kearifan lokal dituangkan pada mata kuliah penciri program studi. Beban belajar didesain sebesar 38 SKS yang terdiri dari 18 mata kuliah wajib yang diawali dengan pelaksanaan matrikulasi atau bridging bagi mahasiswa berlatar pendidikan sarjana terapan gizi. Untuk mewujudkan lulusan kreatif, inovatif, dan berdaya saing global, beragam elemen pendukung kompetensi mahasiswa telah disiapkan. Salah satunya adalah laboratorium. Terdapat laboratorium penyelenggaraan makanan, lengkap dengan ruang penerimaan, pengolahan, dan penyimpanan bahan makanan, serta peralatan yang mendukung inovasi kreatif mahasiswa dalam manajemen catering diet mandiri. Tersedia laboratorium PSG yang mencakup pengukuran antropometri dan pemeriksaan fisik fokus gizi. Mahasiswa juga diberi fasilitas laboratorium pendidikan dan konsultasi gizi, serta laboratorium pengembangan media untuk menuangkan inovasi kreatif melalui kegiatan promosi edukasi dan konseling bidang gizi, pangan, dan kesehatan. Laboratorium di jurusan gizi tersedia dengan peralatannya lengkap dan memadai. Sangat bermanfaat dan menjadi ruang belajar kami untuk menunjang kompetensi sebagai seorang dietitian. Program studi memiliki sarana prasarana lain untuk mendukung suasana akademik dan non-akademik,
Di antaranya ruang kuliah yang nyaman, penyediaan Zoom meeting, perpustakaan, sarana ibadah, fasilitas olahraga, kantin, dan wahana praktik yang sesuai kebutuhan. Layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan telah berbasis teknologi informasi, di antaranya sarana pembelajaran e-learning melalui aplikasi Healthy dan administrasi akademik Simadu. Perpustakaan menyediakan berbagai referensi perkuliahan. Mahasiswa juga diberikan layanan e-library dan akses e-book dan jurnal secara online. Layanan kepada mahasiswa juga diberikan dalam bentuk pembinaan, peningkatan, dan pengembangan berupa minat dan bakat melalui pengembangan kegiatan mahasiswa dan komunitas kegiatan mahasiswa, layanan karir dan bimbingan kewirausahaan melalui peningkatan soft skill, kesejahteraan melalui bimbingan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan dalam bentuk klinik pratama dan asuransi kesehatan. Untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang berkualitas, maka diciptakan suasana akademik yang kondusif, tercermin dari kegiatan kuliah pakar, kuliah umum, dan seminar ilmiah. Peningkatan suasana akademik lain, yaitu dengan interaksi antara dosen dan mahasiswa, dilaksanakan selama proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Seperti layanan bimbingan akademik yang dilaksanakan minimal sebanyak 4 kali dalam 1 semester, dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen. Sebagai wujud pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, kami selaku dosen melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi keilmuan program studi untuk dapat meningkatkan perkembangan iptek, solusi berbagai masalah penyakit tidak menular, dan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil kegiatan penelitian tersebut dijadikan sebagai pengayaan sumber belajar, aktualisasi kompetensi, dan pengembangan kepribadian mahasiswa, serta menjadi solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan. Dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut sebagian besar dilakukan di wilayah kelurahan binaan. Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan pada media massa dan atau jurnal nasional serta mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atau HKI berupa buklet, buku panduan, modul, resum, monograf, video, komik, dan policy brief. Hasil penelitian dosen disajikan pada pertemuan ilmiah serta diterbitkan dalam bentuk artikel ilmiah atau karya ilmiah atau buku di tingkat nasional maupun internasional dan terus mengalami peningkatan setiap tahun. Sejak tahun 2023, jurusan Gizi telah meraih 4 paten hasil penelitian. Luaran dan capaian dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen diharapkan menghasilkan hilirisasi produk penelitian dan terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan sebagai bentuk keunggulan program studi. Capaian yang menjadi indikator keberhasilan pendidikan diantaranya indeks prestasi kumulatif serta kelulusan tepat waktu. Selain itu, kelulusan uji kompetensi nasional dan masa tunggu lulusan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Prestasi membanggakan yang diraih oleh dosen berupa penghargaan sebagai invited speaker, reviewer, narasumber nasional dan internasional, asesor, dataser, dan mitra bestari jurnal nasional. Sedangkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik sejak tahun 2021 memperoleh prestasi di tingkat internasional. Untuk mewujudkan lulusan dengan hard skill dan soft skill yang berkualitas, program studi melakukan berbagai pelatihan kepada mahasiswanya. Kami bangga menjadi mahasiswa profesi dietitian Poltekkes Kemenkes Semarang karena kami mendapatkan pengalaman untuk menerapkan praktik asuhan gizi dan dietetik yang dilaksanakan di lahan yang dapat menunjang kompetensi kami. Selain itu, kami juga mendapatkan bagaimana cara memberikan komunikasi dan interaksi dalam memberikan asuhan gizi. Kami juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan kami melalui penulisan kajian ilmiah untuk menangani penyakit tidak menular yang bermula dari sindrom metabolik dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan evidence-based nutrition. Mahasiswa program studi pendidikan profesi dietitian mampu menerapkan ilmu-ilmu gizi dan dietetik serta ilmu komunikasi
dalam melaksanakan praktik asuhan gizi yang berfokus pada penyakit tidak menular yang dimulai dari kegiatan NCP sesuai asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, serta monitoring dan evaluasi gizi, baik secara mandiri dan berkolaborasi atau menjadi bagian dari profesional pemberi asuhan. Mahasiswa program studi pendidikan profesi dietitian mampu melakukan advokasi program gizi kepada lintas sektoral, melakukan edukasi pendidikan gizi kepada kelompok sasaran tertentu, dan mengelola program gizi di masyarakat secara terintegrasi, secara mandiri, atau menjadi bagian dari teamwork di puskesmas. Lulusan profesi dietitian mampu menunjukkan performa profesional dan bekerja sama dengan dokter, perawat, dan tim kesehatan yang lain dalam melaksanakan pemberian asuhan. Selain itu, mereka juga cakap dalam menjalin komunikasi secara efektif, baik dengan klien dan rekan kerja. Public speaking-nya juga bagus. Saya, Rita Adi Rahmadani, bangga menjadi alumni profesi dietitian Poltekkes Kemenkes Semarang. Ilmu yang kami peroleh selama pendidikan profesi dietitian memberikan manfaat kepada kami untuk memberikan layanan konseling gizi dan juga untuk menerapkan prinsip manajemen penyelenggaraan makanan yang halal, aman, dan juga bergizi sesuai dengan kebutuhan dan juga untuk preferensi klien kami. Asti meyakini Poltekkes Kemenkes Semarang dapat menghasilkan lulusan dietitian profesional yang memenuhi kriteria lulus sesuai dengan standar nasional kompetensi dan lulus uji kompetensi nasional, serta adaptif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir selama melaksanakan kegiatan profesi secara mandiri, dan senantiasa berkolaborasi dengan tim profesional pemberi asuhan. Pendidikan yang dilaksanakan program studi pendidikan profesi dietitian bertujuan untuk menghasilkan dietitian profesional dan kompetitif yang mempunyai kemampuan hard skill dan soft skill yang berkualitas, mampu melaksanakan asuhan gizi klinik, gizi masyarakat, dan manajemen penyelenggaraan makanan dalam penanggulangan penyakit tidak menular yang berawal dari sindrom metabolik dengan pendekatan kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.